krisis itu terjadi, Elizabeth tuh kokoh karena kita nggak ada hutang di bank. Udah bukan milik saya lah, Elizabeth itu milik semuanya gitu. Memang lebih rumit sih, retail is detail. Oke, tenang aja Bu, nanti ini kita kayak ngobrol aja. Kalau udah siap boleh ngomong 1, 2, 3, tepuk tangan. Saya yang tepuk tangan, terus ditanyanya sama Gita kan? Ya. Oke. Saya Lisa Subali, saya adalah salah satu putri dari Bapak dan Ibu Handoko Subali. Saya di sini lebih banyak mengerjakan pembelian ya, purchasing yang dimana diawasi oleh saya. Setiap barang yang akan masuk atau yang akan dijual itu harus saya sortir dulu. Sejarah dibentuknya, Elizabeth berdiri pada tahun 1963 ya. Dari awalnya Pak Handoko merintis dengan modal dengkul yang uangnya tuh udah ala kadarnya aja, seadanya uang itu. Yang dimulai oleh tas travel awal mulanya. Setelah itu berkembang dengan sesuai permintaan pasar menjadi tas ibu. Kenapa namanya Elizabeth? Ini tidak berkaitan dengan Kerajaan Inggris ataupun nama Ratu Elizabeth ya. Karena Pak Handoko itu kan sering pembelian ke luar negeri pada saat itu dia di awal-awal pembelian itu memang kita ke Osaka ya. Pak Handoko tuh ke Osaka karena di Jepang itu bahan tas travelnya tuh kuat. Jadi Elizabeth kan awalnya terkenal dengan tas travel. Jadi Pak Handoko sering traveling ke Jepang, Hong Kong. Akhirnya ya itulah beli kosmetik untuk Bu Elizabeth Arden gitu. Terus Ibu Elizabeth seneng sama namanya. Ya udahlah, kita pakai nama Elizabeth Arden aja. Waktu pertama merintis namanya itu adalah Sinar Merah. Diganti jadi Milan dan belum enak di hati. Setelah berubah menjadi Elizabeth, Ibu Elizabethnya udah ini aja yang kita pakai. Pada saat itu banyak sekali ya penjahit-penjahit yang belum ada arahan gitu. Jadi Pak Handoko tuh mendapat inspirasi bahwa anak asuh ini harus saya rangkul, harus saya ajar untuk membuat tas dari awal sampai selesai gitu. Jadi Pak Handoko tuh memberikan mesin jahit, modal, bahan kepada mereka-mereka ini. Waktu saat menjahit, anak asuh itu tentu kan bawa gembolan kain gitu ya, mereka panggul, bawa ke rumahnya. Di rumahnya itu ada lagi keluarga-keluarganya yang bantu menjahit, istrinya, anaknya, bantu potong pola. Waktu itu masih manual semuanya. Setelah semua dirangkum selesai, tas itu akan disetor kembali ke kita. Gitu. Jadi penghargaan waktu itu sangat disambut baik oleh pemerintah, sehingga Pak Handoko tuh mendapatkan Upakarti karena beliau orang yang pertama yang menerapkan anak asuh di Indonesia. Setelah kita melihat anak asuh kita sudah mapan dan kira-kira waktu itu ada 100 anak asuh ya. Kira-kira mereka sudah mapan, mereka sudah punya mesin sendiri, keluarganya juga lebih sejahtera. Nah kita juga sama, Elizabethnya pun lebih baik, kita punya tempat sendiri sekarang. Kita pun ingin membuat di dalam. Kenapa? Karena kalau dibuat di dalam itu kan lebih terkontrol kualitasnya ya. Dan sedangkan anak asuh ini kita sebagian kita undang untuk masuk ke dalam perusahaan kita, tapi pada saat itu nggak semua juga mereka mau, karena mereka sudah merasa independen, mereka sudah bisa dan mereka juga usaha sendiri. Waktu itu sih hampir 30%-nya aja sih yang ikut kita, setelah itu sisanya tuh mereka independen ya. Mereka bisa dagang sendiri, mereka bisa jahit tas sendiri. Karena waktu yang disebut wholesaler itu, kita nggak diam di satu tempat. Kita keliling, tawarin ke toko-toko, misalnya di kota-kota kecil di Jawa gitu, toko tas gitu, tawarin mereka mau berapa. Jadi minimal mereka harus belanja ke kita tuh 3 piece. Minimal. Kalau laku mereka ambil lagi 3 piece, mereka nggak boleh ngambil di bawah 3. Di zaman Pak Handoko pegang tuh, jadi Pak Handoko udah buat, ayo kalian sebarin nih. Pak Nanang, Pak Ade Samsudin yang udah pensiun ya, beberapa orang. Iya mereka order tas kita, bawa sampel. Tas besar, isinya tas semua. Jadi toko-toko tuh bisa ambil, tapi nggak boleh kurang dari 3. Makanya Pak Handoko bilang, ngapain buka retail pusing, harus dilihatin satu-satu bagus atau enggak. Nggak jadi, mana satu lagi, dapat uang cuma sedikit. Kalau wholesale kan enak,
Sekali jual 3 piece minimal. Kalau laku ngambil 2 lusin, ada yang 5 lusin. Bisnis retail yang baru akan dimulai, baru dirintis oleh kakak besar saya. Karena kakak besar saya lulus sekolah duluan, maka pas beliau pulang, Pak Denny menerapkan, ayo Pak kita bikin retail aja, jangan wholesaler lagi gitu. Papa saya bilang, aduh retail tuh pusing. Kalau wholesaler kan sekali jual selesai gitu. Tapi nggak bisa Pak, kedepannya kita harus ada brand sendiri, kita harus kuat gitu, kita harus menerapkan brand sendiri. Akhirnya dengan segala ya pada saat itu ada generation gap ya, karena anak-anak Pak Handoko ini lulus sekolah nih semua dari luar negeri. Mereka nggak bisa, retailnya harus dicoba gitu. Nah dimulailah oleh Pak Denny. Waktu itu Pak Denny kan lebih awal dari saya 6 tahun ya. Jadi waktu saya masuk tuh masih retail kita masih belum mateng. Masih ada retail dan wholesaler. Kita masih ada sales keluar kota, masih juga menjual retail, tapi retailnya kita belum berani untuk buka cabang di luar, tapi kita udah ada. Jadi toko yang ada di Oto Iskandar Dinata itu berubah menjadi showroom pertama. Kita Elizabeth tuh pernah ekspor dari tahun end of tahun 80-an ke tahun 90-an. Sebelum krisis ekonomi ya, kita ekspor, banyak buyer yang datang ke kita. Setiap minggu tuh selalu ada buyer datang karena kita nyambutnya baik, terus dari referensi ya, karena kalau kita sudah menerima pesanan dari Jepang, biasanya buyer tuh lebih percaya, oh ini perusahaan udah dengan orang Jepang. Jadi kalau buyer datang, this company has already been doing for Japanese, udah mereka percaya. Orang-orang Western, orang-orang bule itu Eropa, Amerika percaya mereka. Mereka tuh datang bawa contoh, bawa sampel, udah bawa, bahkan dengan susahnya untuk kita, mereka udah bawa harga modalnya dikeluarin. Nih, kamu mau berapa nih, katanya gitu. Bisa, awal-awal kita terima dari Johnson & Johnson, perusahaan-perusahaan besar yang saya udah lupa sih namanya ya. Besar-besar perusahaan itu udah datang. Memang udah kita juga buat sih untuk mereka. Korea kita pernah tas pesta yang keras-keras Korea, kita ekspor ke Seoul, ke Singapura, kita masuk ke Daimaru. Waktu itu perusahaan Jepang yang ada di Singapura juga masih jaya ya, kita ekspor itu tas travel ke Daimaru. Terakhir datang perusahaan besar lagi seperti Zara, mereka juga sama, cuman kita nolak karena cost kita udah tinggi. Ya, Indonesia juga labornya udah nggak murah, apalagi di Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat juga nggak murah. Jadi kita sebelum mereka datang kita sudah bilang kita kayaknya nggak akan dapet harganya. Dihitung gimana pun kita udah kalah dengan China karena China labornya murah. Kalau banyak perusahaan yang besar-besar sudah approach ke kita, sebenarnya kualitas kita tuh nggak kalah, kita tuh good. Waktu tahun 98 memang cukup berat ya waktu itu. Tapi dengan berat itu kita bisa lewati karena Pak Handoko selalu menerapkan ke kita, dan pada saat itu juga 98 Pak Handoko masih aktif, cuman nggak terlalu fully ya, karena dia sudah menyerahkan bisnis retailnya tuh ke anak-anaknya. Jadi Pak Handoko selalu menerapkan bahwa jangan besar pasak daripada tiang gitu dari dulu. Jangan suka minjem uang kalau kita memang nggak perlu. Udah kita kerja seadanya aja. Jadi waktu tahun 98 di mana krisis itu terjadi, Elizabeth tuh kokoh karena kita nggak ada hutang di bank. Jadi kita jalan aja gitu. Kita dengan apa yang kita punya ya udah kita jalan gitu. Waktu itu mau profitnya lebih kecil ya nggak apa-apa, kita tenang tidur karena kita memang nggak punya hutang. Gitu. Kita juga nggak main-main kurs currency luar negeri yang tiba-tiba jadi tinggi atau jadi anjlok. Kita nggak ada di situasi seperti itu. Jadi kita aman sih waktu tahun 98. Dengan perubahan zaman kita yang tadi saya bilang harus ada branding gitu ya. Jadi ayolah mau nggak mau kita collect small money ya. Kan jualnya satu-satu sekarang kan. Ya, nah mungkin hasilnya kita petik sekarang ya, karena kita kalau ngandelin terus wholesaler, kita nitip terus, mohon orang untuk jual tas kita nggak akan jadi brand nasional. Kita titipin dan mereka punya showroom yang gelap-gelap gitu, pajang mau di mana aja gitu. Kan nggak standar lagi.
ya, dengan keberanian kita, ya udah kita sekarang retail, berarti kan kita ada wewenang untuk raknya seperti apa, kita membuat mebelnya dengan desain yang kita ada gitu ya. Memang lebih rumit sih, retail is detail, tapi ya kita ya itu balik harus ngikutin zaman. Apalagi sekarang online lagi satu lagi, itu yang udah bukan retail, orang ke toko. Nah itu juga tantangan baru itu ya. Masa sulit ya. Yang nggak jauh ini yang pandemi ini ya. Yang pandemi ini dimana dalam sejarah kita berdiri tahun 63 kita tuh nggak pernah motong gaji karyawan, apalagi sampai setengahnya. Udah setengahnya kita pikir 3 bulan akan selesai, ternyata tidak, malah kita harus tutup total, dimana penghasilan kita langsung jadi 0. Karyawan kita banyak, gimana gitu. Nah saat itu kita langsung berdiskusi ya dengan beberapa senior staff kita juga yang saya didampingi oleh mereka, dan mereka mengatakan, Bu, jangan sampai akarnya ikut mati, mendingan kita daunnya aja gugur dulu, dia bilang gitu. Jadi nggak apa-apa Ibu mau potong gaji karyawan lah, atau bahkan kita nggak dibayar atau asal uang jajan aja juga ya udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, kita yang penting jangan akarnya ikut mati gitu ya. Jadi ya udah, dengan segala keputusan yang berat ya, saya dengan keluarga saya ya udah oke, kita survive, tapi karyawan kita pun harus survive. Jadi sampai kita nggak pernah nolin gaji karyawan di saat pandemi. Kunci suksesnya ya pasti teamwork ya. Kita harus pisahkan ya antara pribadi dengan masalah kantor dengan keluarga, karena kita di sini ya bisnis keluarga, jadi kita pisahkan yang mana pribadi nih, yang mana kantor, jangan dijadiin satu. Dan orang tua selalu membimbing ke kita bahwa nilai finance itu bukan nilai satu kehebatan perusahaan kamu. Jadi uang tuh bukan number one di sini gitu. Ya, kita harus berkarya, kita harus membuka lapangan kerja yang banyak, bukannya kita satu keluarga aja gitu ngomongin uang, akhirnya kita pasti jatuh kalau begitu, kata Ibu Elizabeth juga. Jadi kita janganlah itu finance itu dijadikan nomor satu dalam kesuksesan bisnis keluarga, itu enggak. Kalau dalam keluarga tentu ya sebagai ya semua ayah dan ibu mendidik anak-anaknya, tapi mungkin kelebihan dari setelah ini, karena ada kelebihan kita karena ini bisnis keluarga, mereka juga mentor untuk anak-anaknya ya. Jadi mereka juga selalu jaga jaga image mereka di hadapan anak-anaknya gitu. Contoh, kalau yang saya tahu sejak saya kecil sampai sekarang, kalau mereka ribut itu suami istri ada beda pendapat tuh mereka nggak pernah satu kali pun di depan anak-anaknya. Jadi saya kalau pulang sekolah pernah lihat sih mereka ada kesalahpahaman, mungkin ya pasti selalu ada. Mereka masuk kamar, mereka tuh tutup pintu, mereka tuh di dalam, nggak pernah mereka show di depan anak-anaknya jerit-jerit gitu. Terus sambil saying bad words atau kata-kata kasar, itu nggak pernah. Yang saya alamin sampai sekarang nggak pernah melihat mereka seperti itu. I think mereka cukup jeli ya melihat kelebihan dan kekurangan setiap anak-anaknya. Dari awal ya mereka mungkin discuss, oh anak saya yang ini skillnya begini, yang anak ini saya skillnya ini, passionnya di sini. Jadi menurut saya sampai hari ini kok hebat ya, mereka kok tepat gitu. Jadi dari awal misal saya tukang belanja, tukang boros, ya udah masukin aja ke pembelian toh. Kan seneng jalan-jalan di pasar. Kakak saya yang satu lagi hemat aja gitu kan, apa juga dihitung. Ya udahlah, suruh dia begitu dalam keuangannya gitu ya, yang wah dia jeli kan melihat angka gitu. Yang satu seneng ngulik seperti tikus, ya udah masukin itu juga ke bagian development. Ciri khasnya kalau dari dulu karena dimulai oleh travel ya harus kuat ya, harus jahitannya juga kuat, kualitasnya dijaga, tapi harganya juga harus reasonable, sesuai lah, apa ada harga ada barang gitu. Perkembangannya memang kelihatannya wah gitu ya banyak, tapi di tengah-tengah itu tentu nggak mudah ya. Kita harus gigih, kita harus tahan banting, kita harus belajar hal yang belum pernah kita belajar karena nggak pernah ada di buku waktu itu. Bukan formula 1 + 1 2 gitu, lihat buku jadi nggak. Kita tuh benar-benar harus menyesuaikan pada saat itu.
Ya, ada kegagalan kita yang dimana kita di reject juga, nggak selalu barang kita bagus diterima oleh customer. Dari situ kita terus belajar. Saya bangga karena dengan ada perkembangan ya. Kita tuh kalau grafik tuh naik terus pelan-pelan ya, nggak cepat sih. Saya juga akuin kita juga ya bukan yang hebat banget langsung gitu. Enggak, kita juga pelan gitu ya, sehingga cakar kita kuat ya, kita lebih teliti ya. Jadi saya bangga karena konsistensi ya, dengan juga ya tentu dengan karyawan saya ya. Saya juga nggak sendiri, maju sendiri, tanpa mereka juga saya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya juga bangga, misalnya yuk teamwork kita yang hebat gitu kan, bangga value kita, yuk kita sama-sama maju, ayo gitu, yuk kita dorong gitu perahu ini yuk gitu. Biarin ada angin, ada gelombang, ayo kita pelan-pelan aja yuk mencapai satu tujuan yang akhirnya juga akan menjadi 60 tahun. Elizabeth itu toko tas yang pioneer ya untuk tas ibu dan sampai saat ini eksis di Indonesia ya, jadi national brand. Jadi kalau orang inget tas, oh ya Elizabeth gitu. Ini adalah titipan Tuhan yang dimana saya harus terusin karena karyawan saya banyak, yang tunggu makan di sini juga banyak. Karena kalau saya nge-hire apalagi satu kepala keluarga, tentu di bawahnya dia masih ada 3-4 orang lagi gitu. Jadi merupakan satu tanggung jawab akhirnya ya untuk saya ya. Saya harus terusin, saya harus pelihara ini semua. Karena ini udah dipelihara, dipupuk ini sebelumnya oleh kedua orang tua. Nah sekarang giliran kita generasi kedua yang mempertahankan, apalagi sekarang karyawannya lebih banyak lagi gitu. Kita nggak boleh egois, ya udahlah stop aja lah, orang saya juga udah cukup, nggak usah kerja juga bisa gitu ya, makan juga cuman segini, beli baju juga udah cukup, mobil ada, tapi nggak bisa begitu. Kita harus terus berkarya demi ya untuk banyak orang gitu ya. Sekarang itu udah jadi kayak udah bukan milik saya lah, Elizabeth itu milik semuanya gitu. Dari awal mungkin iya waktu Pak Handoko dagang ada uang sedikit masuk kantong, masuk laci. Sore kita hitung, bagi-bagi ke anaknya uang jajan. Seiringnya perusahaan itu menjadi besar, kita udah gak lihat itu uang akhirnya. Yang kita lihat angka, lihat data. Oh kita dapat berapa sekarang? Pengeluaran besar, pendapatan besar gitu kan. Tentu ya bukan untuk kita lagi akhirnya. Dan kita udah gak melihat uang akhirnya sekarang itu. Kita semua tuh jadi kita harus pelihara ini untuk banyak orang gitu. Elizabeth, 60 years of symphony journey. Selamat 60 tahun ya Elizabeth.